Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan berdiskusi tentang sebuah tema, yaitu latar belakang agama dan ilmu pengetahuan bangsa Arab sebelum Islam. Sebelumnya kita telah mendiskusikan tentang latar belakang geografis bangsa Arab, yang mana dua tema ini akan memberikan informasi kepada kita tentang pilar-pilar pendidikan bangsa Arab yang nanti juga akan memberikan pengaruh kepada pendidikan Islam yang lahir di kota Mekah. Baik, sebelum kita masuk ke sana, ketika kita berbicara tentang agama bangsa Arab, kita perlu tahu definisi dari bangsa Arab itu sendiri. Karena definisi bangsa Arab hari itu dengan sekarang berbeda. Pada hari itu, bangsa Arab itu dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah bangsa Arab Adnaniyah. Siapa bangsa Arab Adnaniyah ini? Bangsa Arab Adnaniyah ini adalah bangsa Arab yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwa Nabi Ismail ketika kecil dibawa oleh Nabi Ibrahim dari Kan'an ke Mekah. Kemudian di Mekah, Nabi Ismail menikah ketika dewasa dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum. Yang dari pernikahan tersebut kemudian melahirkan keturunan-keturunan yang di kemudian hari dikenal sebagai bangsa Adnaniyah. Nah, bangsa Adnaniyah ini di dalam literatur sejarah Islam itu disebut juga dengan bangsa Arab Musta'robah atau Musta'ribah, yaitu bangsa non-Arab yang terarabkan. Jadi mereka dianggap sebagai bangsa pendatang pada awalnya, yang kemudian terarabkan dan menjadi bangsa Arab. Nah, sebelum bangsa Adnaniyah ini ada di Jazirah Arab di Mekah, sudah ada terlebih dahulu satu bangsa yang mendiami Arab yang dikenal sebagai bangsa Qohtoniyah, keturunan Qohton. Nah, bangsa Arab Qohtoniyah ini dianggap sebagai bangsa Arab yang lebih asli, yang lebih awal ada di Arab daripada bangsa Arab Adnaniyah. Secara umum, bangsa Arab Qohtoniyah ini mendiami daerah-daerah bagian selatan Jazirah Arab, seperti Yaman. Kalau bangsa Arab Adnaniyah, dia berada di jantung Arab, dia berada di Najd dan juga berada di Hijaz, termasuk di Mekah. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bangsa Arab Aribah, yaitu bangsa Arab yang sangat jauh silsilahnya, genealoginya, seperti kaum Ad, kaum Samud yang sudah tidak bisa dilacak lagi apakah masih ada garis keturunan mereka di Jazirah Arab, tetapi mereka dianggap sebagai bagian dari bangsa Arab. Nah, sehingga secara faktual pada saat Islam lahir di kota Mekah, masyarakat Mekah itu hanya bisa dibedakan menjadi 2, yaitu masyarakat keturunan Adnan atau keturunan Nabi Ismail dan masyarakat Arab Qohtoniyah atau keturunan Qohton yang ada di daerah selatan. Nah, teman-teman sekalian, bangsa Arab, khususnya bangsa Arab Adnaniyah, karena dia adalah keturunan dari Ismail putra Ibrahim, maka dia atau mereka pada mulanya merupakan orang-orang yang bertauhid atau memeluk agama Ibrahim, yang hanif, yang lurus, yang monoteis atau bertauhid kepada Tuhan yang satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bangsa Arab Adnaniyah yang hidup pada masa di mana Nabi Muhammad itu diutus menjadi nabi, itu mereka sudah bergeser konsep keberagamaannya. Dari yang awalnya itu
bertauhid, mengikuti agama Nabi Ibrahim, menjadi pemeluk agama atau pemeluk keyakinan yang mendewakan atau menyembah berhala-berhala yang banyak, yang kita kenal dengan istilah polytheism atau polytheisme. Nah, kita akan membahas tentang konsep polytheisme Arab. Jadi kita jangan membayangkan ketika mereka itu menyembah berhala itu karena sangat bodoh sehingga menganggap berhala itu sebagai Tuhan. Ada konsepsinya dalam polytheisme Arab itu. Jadi konsep polytheisme Arab itu seperti ini. Pada mulanya konsep dasarnya adalah bangsa Arab sebelum Islam itu mereka percaya bahwa Allah adalah pencipta. Jadi pada saat Nabi Muhammad itu lahir, sebelum diutus menjadi nabi, itu masyarakat Arab di kota Mekah itu sudah percaya bahwa Allah adalah pencipta. Bahkan dalam percakapan sehari-hari sudah sangat biasa mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wallahi misalnya. Sudah biasa. Artinya konsep tentang Allah atau pengetahuan tentang Allah itu sudah ada. Termasuk pengetahuan tentang malaikat, tentang nabi-nabi, termasuk pengetahuan tentang kitab-kitab terdahulu seperti Injil dan Taurat, itu sudah ada pada masyarakat Arab sebelum Islam atau sebelum Muhammad diutus sebagai nabi, itu sudah ada. Jadi pada dasarnya mereka percaya bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan bahwa Allah adalah Tuhan yang harus disembah. Mereka percaya itu, orang-orang Quraisy percaya itu. Nah, akan tetapi di tengah kepercayaan mereka kepada Allah sebagai pencipta, mereka juga meyakini bahwa Allah itu terlalu tinggi untuk didekati. Allah itu terlalu besar untuk didekati oleh manusia. Maka untuk mendekat kepada Allah itu tidak bisa langsung, harus melalui perantara-perantara. Siapa perantara-perantara itu? Bisa berupa malaikat, bisa berupa orang-orang solih. Nah, sehingga muncul satu konsep berhala. Berhala ini dianggap sebagai personifikasi perantara. Berhala itu apa sih? Berhala itu patung. Patung yang memvisualkan malaikat atau patung yang memvisualkan wajah orang-orang yang dianggap solih. Nah, jadi berhala itu adalah sebuah konsep personifikasi. Ketika orang-orang Quraisy sebelum Islam, orang-orang Arab sebelum Islam, mereka meminta kepada berhala. Ketika ditanya, mengapa engkau menyembah berhala? Mereka akan menjawab, kita tidak menyembah berhala. Kita hanya menjadikan berhala ini sebagai perantara menuju Allah. Nah, personifikasi ini yang nanti melahirkan berhala-berhala yang sangat banyak, yang masing-masing berhala itu memiliki nama. Ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, dan lain sebagainya. Yang nama-nama tersebut sebagian besar adalah nama-nama orang soleh dan nama-nama malaikat yang dipercaya oleh mereka. Kalau kita membaca Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, disebutkan siapakah Lata itu. Lata ini adalah nama seorang manusia yang dianggap memiliki kesalehan sosial yang luar biasa. Jadi Lata itu dulu itu adalah seseorang yang dianggap sebagai seorang yang dermawan karena dia selalu menyediakan makanan untuk orang yang datang ke Ka'bah untuk berziarah. Zaman dulu. Nah, ketika Lata meninggal, orang-orang yang simpati kepada Lata ini kemudian mengabadikan Lata dalam bentuk patung. Karena dulu belum ada foto. Diabadikan dalam bentuk patung. Lambat laun muncul keyakinan bahwa arwah manusia itu tidak meninggal. Dan ketika kita membuat patung dari seseorang,
maka arwahnya berada pada patung tersebut. Sehingga ketika kita menyembah kepada patung tersebut, arwah dari patung tersebut itu akan mendengar dan akan menyampaikan permintaan kita kepada Allah. Jadi konsep politeisme Arab itu seperti itu. Dan itu disebutkan sebelum ke situ ya. Makanya personifikasi perantara ini tadi, konsep personifikasi perantara ini tadi melahirkan satu istilah yang di dalam Islam itu disebut dengan jahiliyah, gitu ya. Ada banyak dalil di dalam Al-Quran itu yang menjelaskan hal tersebut, yang menjelaskan bahwa orang-orang Arab pra-Islam itu sebenarnya percaya kepada Allah, tetapi mereka percaya kepada Allah melalui perantara-perantara. Makanya orang-orang pra-Islam itu disebut sebagai orang-orang musyrik, alladzina asyraku, orang-orang yang mensekutukan, gitu ya, mensekutukan Allah. Dengan apa? Dengan berhala-berhala tadi itu. Meskipun mereka menyatakan bahwa mereka menyembah Allah, tetapi mereka menyembah Allah melalui perantara-perantara, melalui patung-patung. Dan itu disebutkan di dalam banyak ayat, ya. Di antaranya adalah dalam surat Al-Ankabut ayat 61, kemudian surat Luqman ayat 25, kemudian surat Zukhruf ayat 67. Nanti bisa dibuka sendiri. Nah, di sini kita akan menitik beratkan bahwa konsep politeisme Arab ini kemudian melahirkan istilah jahiliyah. Jahiliyah ini adalah istilah yang digunakan untuk mensifati bangsa Arab sebelum Islam yang dianggap salah, gitu ya, yang dianggap tidak benar, gitu ya. Nah, jahiliyah ini secara bahasa memang berarti bodoh, tapi tidak dalam pengertian bodoh dalam arti yang fisik atau arti material. Bodoh di sini dalam pengertian dua, kebodohan dari sisi akidah atau keyakinan dan kebodohan dari sisi moralitas atau akhlak. Jadi jahiliyah ini memiliki dua makna. Jahiliyah dalam makna akidah dan jahiliyah dalam makna akhlak. Apa jahiliyah dalam makna akidah? Yang disebut dengan jahiliyah dalam makna akidah itu adalah kebodohan orang sebelum Islam yang mereka menyembah Allah melalui perantara-perantara. Meskipun mereka mengatakan berhala ini bukan sesembahan kami, berhala ini hanya perantara, tapi itu dinyatakan salah dan dinyatakan jahil, gitu ya. Selain itu, jahiliyah juga memiliki makna jahiliyah dari sisi akhlak, karena orang-orang pra-Islam itu sebelum Islam itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk, seperti membunuh anak perempuan, kemudian saling berperang antar suku, antar kabilah, kemudian minum minuman keras dan lain sebagainya. Nah, poin saya adalah jahiliyah itu adalah sifat yang tidak terikat dengan waktu. Yang artinya ketika sifat-sifat tadi itu ada dalam sebuah masyarakat, maka masyarakat tersebut bisa dilabeli sebagai masyarakat yang jahiliyah meskipun berada pada waktu modern, ya. Jadi jahiliyah itu bukan sebuah istilah yang terikat dengan waktu masa lampau, tidak. Dia adalah sifat. Dia adalah sebuah ciri, ya, yang ada. Nah, dalam kaitannya dengan kuliah kita, dengan materi kita, konsep jahiliyah ini kemudian menjadi tesis, ya, yang melahirkan antitesis, yaitu konsep tauhid, gitu ya. Nah, ini nanti yang menjadi salah satu pondasi, salah satu pilar dalam pendidikan Islam itu adalah tauhid, gitu ya, yang merupakan antitesis dari jahiliyah. Nanti akan kita bahas. Nah, tadi kita sebutkan bahwa jahiliyah itu dalam pengertian akidah dan dalam pengertian akhlak. Jadi jahiliyah itu tidak ada kaitannya dengan kebodohan dalam pengertian material atau intelektual.
Karena bangsa Arab sebelum Islam itu memiliki pengetahuan yang sangat tinggi, meskipun tidak memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dari kebudayaan Romawi dan Persia pada saat itu, tetapi mereka tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat periferi atau masyarakat yang badui, terpencil, tidak bisa, karena mereka adalah bangsa yang berbudaya, berpengetahuan. Kalau kita membaca atau merujuk pada buku yang ditulis oleh Dr. Jawad Ali, disebutkan beberapa pengetahuan Arab yang ada pada saat itu. Di antaranya adalah pengetahuan tentang sastra. Bangsa Arab adalah bangsa yang berbudaya. Salah satu bentuk kebudayaan mereka adalah apresiasi yang sangat tinggi terhadap karya sastra. Jauh sebelum Islam lahir, bangsa Arab ini sudah memiliki tradisi lisan yang luar biasa. Di antaranya adalah dalam membuat syair-syair yang sangat bagus. Bahkan setiap kabilah, setiap suku itu akan sangat berbangga ketika di sukunya itu ada seorang penyair yang terkenal. Bentuk apresiasi terhadap karya sastra pada saat itu dibuktikan dengan adanya mu'allaqat. Mu'allaqat itu apa? Mu'allaqat itu adalah tempelan-tempelan syair di Ka'bah. Jadi Ka'bah pada saat itu sudah memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan. Artinya dia dikunjungi oleh orang banyak dari seluruh penjuru jazirah Arab. Nah, Ka'bah itu kemudian pada zaman itu sering dijadikan sebagai sarana untuk mempopulerkan karya-karya sastra. Jadi kalau ada syair yang dianggap bagus, itu syairnya ditulis dalam sebuah papirus, ya, kemudian ditempelkan di Ka'bah supaya dibaca oleh orang-orang yang datang berziarah ke Ka'bah. Dari situ kemudian lahir para penyair-penyair terkenal dari berbagai macam suku. Nah, jadi mereka bukan bangsa yang tidak berbudaya, ya. Bukan bangsa yang jahiliyah dalam pengertian materi, dalam pengertian intelektual, tapi mereka adalah bangsa yang sangat intelek sebenarnya dari sisi pengetahuan. Nah, kemudian pengetahuan bangsa Arab sebelum Islam itu tadi ada sastra, yang kedua ini adalah astronomi dan nujum. Ini berbeda ya. Kadang-kadang ilmu astronomi dan ilmu nujum ini dianggap sama. Ilmu astronomi itu adalah ilmu tentang perbintangan dalam pengertian masyarakat Arab itu adalah mereka tinggal di daerah Gurun Sahara, ya. Gurun Sahara yang sangat luas sekali, ya. Sehingga pengetahuan tentang ilmu bintang itu penting untuk apa? Untuk menunjukkan arah. Ya. Nah, kalau ilmu nujum itu adalah ilmu bintang tapi bukan dalam pengertian sains, tapi dalam pengertian perdukunan. Ini berbeda. Jadi di dalam agama nanti akan ada larangan belajar ilmu astronomi. Nah, yang dilarang itu adalah ilmu astronomi dalam pengertian ilmu nujum, ilmu perdukunan. Karena ilmu perdukunan sudah ada pada zaman itu. Kemudian pengetahuan lain, di antara pengetahuan lain bangsa Arab yang ada pada saat itu adalah kuatnya tradisi lisan, terutama dalam kaitannya dengan sejarah dan genealogi. Jadi bangsa Arab nanti akan kita bahas pada sesi terpisah. Itu sangat fanatik terhadap nenek moyang dan sangat fanatik terhadap garis keturunan, ya. Dan ini nanti menjadi salah satu pilar juga dalam pendidikan Islam, ya. Yang nanti konseptualisasinya, rumusannya akan kita bahas setelah kita melewati 5 sesi. Nanti baru akan kita bahas. Jadi tradisi lisan itu sangat kuat, tetapi tradisi tulis itu memang belum ada. Artinya belum dominan pada saat itu. Karena di dalam buku yang ditulis oleh Profesor Ahmad Syalabi disebutkan bahwa pada saat Islam lahir di kota Mekah, itu penduduk Mekah itu hanya 17 orang yang bisa menulis. Dari sekian ribu penduduk Mekah, itu hanya 17 orang yang bisa menulis. Tetapi mereka memiliki tradisi lisan yang luar biasa, tradisi menghafal yang luar biasa, terutama hafalan terkait dengan nasab, gitu ya, silsilah keluarga. Nah, baik teman-teman sekalian,
Lalu apa korelasi latar belakang agama dengan pengetahuan terhadap pendidikan Islam, sejarah pendidikan Islam? Sangat berkorelasi, gitu ya. Tapi korelasi ini akan secara spesifik kita diskusikan lagi pada pertemuan ke-6 nanti, pada sesi ke-6. Jadi, sebagaimana yang telah kita bahas pada sesi sebelumnya, faktor geografis tidak bisa tidak dia menentukan cara hidup seseorang. Karena bangsa Arab itu adalah bangsa yang tinggal dalam takdir geografis yang sangat gersang, maka itu mempengaruhi banyak hal, di antaranya mata pencaharian. Yang mana sebagian besar bangsa Arab, khususnya bangsa Arab yang tinggal di kota Mekah itu mengandalkan mata pencaharian dari perdagangan. Nanti di dalam pendidikan Islam itu dorongan untuk berdagang itu ada di sana gitu ya. Salah satu yang didorong dalam pendidikan Islam nanti adalah dorongan untuk berdagang. Ini tidak bisa dilepaskan dari konteks latar belakang geografis tadi itu. Nah, kemudian tadi telah kita bahas bahwa jahiliyah itu sebagai tesis, kemudian tauhid itu menjadi antitesis. Jadi latar belakang agama itu menjadi salah satu pilar dari pendidikan Islam. Karena nanti di dalam pendidikan Islam salah satu komponen yang harus ada adalah tauhid. Yang tauhid itu adalah kritik paling mendasar terhadap masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Gitu ya, teman-teman sekalian. Nanti akan kita kembangkan lagi diskusi kita pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Kita cukupkan di sini dulu terlebih dahulu. Di sini sudah cukup malam ketika saya membuat video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.